Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil investigasi dan analisis PT Kalbe Farma Tbk. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Siti Salima yang akan menyampaikan latar belakang mengenai perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, bahwa perusahaan tersebut melakukan merger atau akuisisi. Namun, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa PT Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang industri kesehatan. Didirikan pada tahun 1966, Kalbe Farma telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di sektor farmasi di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan, produksi, dan distribusi berbagai jenis produk kesehatan, termasuk obat-obatan, suplemen nutrisi, alat kesehatan, dan produk konsumen lainnya. Investigasi latar belakang PT Kalbe Farma melakukan merger ataupun akuisisi. PT Kalbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi yang melakukan merger dan akuisisi terhadap anak perusahaan dan perusahaan distribusinya. PT Danfoss Laboratories dan PT Encephalo Putra Mega Trading pada tanggal 16 Desember 2005, peneliti melakukan penelitian terhadap merger dan akuisisi yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma dengan tujuan menganalisis kinerja keuangan PT Kalbe Farma, PT Danfoss Laboratories, dan PT Encephalo Putra Mega Trading. Sebelum melakukan merger dan akuisisi, menganalisis kinerja keuangan PT Encephalo Putra Mega Trading setelah diakuisisi PT Kalbe Farma, dan menganalisis kinerja keuangan PT Kalbe Farma setelah melakukan merger dan akuisisi. Perkenalkan, nama saya Dewi Diana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa keterkaitan antar merger ataupun akuisisi yang dilakukan PT Kalbe Farma Tbk terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham, dan nilai perusahaan. Berdasarkan rasio keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan, dilakukan analisis deskriptif yang menyimpulkan bahwa terjadinya penurunan dan peningkatan pada sebelum dan sesudah PT Kalbe Farma Tbk melakukan akuisisi. Berdasarkan pengukuran rasio likuiditas, current ratio, quick ratio, dan cash ratio, rasio aktivitas, total asset turnover, dan fixed asset turnover, rasio profitabilitas, net profit margin, return on asset, dan return on equity, dan rasio leverage atau debt to equity ratio mengalami penurunan sesudah PT Kalbe Farma Tbk melakukan kegiatan akuisisi, sehingga penurunan yang terjadi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang tidak lebih baik dibandingkan sebelum melakukan akuisisi. Peningkatan yang terjadi sesudah PT Kalbe Farma Tbk melakukan akuisisi terdapat pada rasio profitabilitas atau earning per shares yang terlihat pada perbandingan EPS sebelum dan sesudah akuisisi yang disesuaikan dengan sebelum stock split cenderung mengalami peningkatan, dan rasio leverage atau debt to assets ratio. Peningkatan yang terjadi dapat mencerminkan bahwa kegiatan akuisisi yang telah dilaksanakan oleh PT Kalbe Farma Tbk menunjukkan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah analisa persepsi publik terhadap merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. Langsung saja ke materinya. Sebelum terjadinya merger dan akuisisi, terlihat adanya peningkatan current ratio dan quick ratio, serta terjadinya penurunan debt to equity ratio, debt to total asset ratio, gross profit margin ratio, net profit margin ratio, ROI, dan ROE.
Setelah merger dan akuisisi, kinerja keuangan PT Enspar Putra Mega Trending tidak banyak mengalami perubahan. Current ratio dan quick ratio mengalami peningkatan, sedangkan debt to equity ratio, debt to total asset ratio, gross profit margin ratio, net profit margin ratio, ROI dan ROE mengalami penurunan kinerja keuangan. PT Kalbe Pharma Tbk setelah melakukan merger dan akuisisi terlihat perubahan yang signifikan dari naiknya current ratio dan quick ratio, serta turunnya debt to equity ratio dan debt to total asset ratio. Sedangkan untuk gross profit margin ratio, net profit margin ratio, ROI, dan ROE mengalami penurunan beberapa poin persentase. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Di sini saya, Nita Numen Sophia, akan menjelaskan bagian analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh PT Kalbe Pharma Tbk. Sentimen yang pertama yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan dianggap salah satu alasan utama perusahaan untuk melaksanakan merger dan akuisisi. Dalam rangka tumbuh dan berkembang, perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih di antara dua alternatif, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan atau internal growth dan pertumbuhan dari luar perusahaan atau external growth. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha, cenderung memilih jalur pertumbuhan eksternal melalui merger maupun akuisisi. Pertumbuhan perusahaan dapat direalisasi dalam beberapa bentuk, antara lain bentuk pertama yaitu pertumbuhan penjualan, merupakan gambaran pertumbuhan penjualan dari periode sebelumnya, yang dimana semakin tinggi sales growth mengindikasikan bahwa kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan semakin baik. Bentuk kedua yaitu pertumbuhan laba, merupakan gambaran dari persentase kenaikan laba atas jumlah laba pada tahun tertentu, yang dimana menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mencapai peningkatan laba dari tahun ke tahun. Bentuk ketiga yaitu pertumbuhan ekuitas, merupakan gambaran dari persentase kenaikan ekuitas dari periode sebelumnya. Bentuk keempat yaitu pertumbuhan aset, merupakan gambaran dari persentase kenaikan jumlah aset dalam tiap periode, yang dimana semakin tinggi angka rasio, semakin besar peningkatan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Sentimen yang kedua yaitu sinergi. Salah satu alasan perusahaan melakukan merger adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger atau akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi tidak dapat diperoleh seandainya perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari dua kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri. Sentimen yang ketiga yaitu motif ekonomi. Ada dua motif ekonomi yang mendorong perusahaan melakukan transaksi akuisisi, yaitu peningkatan pangsa pasar atau market share dan kekuatan pasar atau market power sebagai akibat integrasi horizontal, serta berbagai keuntungan lain sebagai akibat dari integrasi vertikal. Jika perusahaan melakukan akuisisi dengan integrasi horizontal, berarti perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang berada pada industri yang sama atau sejenis. Dengan demikian, industri yang dilayani akan lebih terkonsentrasi sehingga pangsa pasar dan kekuatan pasar dapat lebih ditingkatkan.